Tahukah kalian siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi filsuf muslim? Yuk kita bahas. Tokoh yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern dan filsuf terkemuka. Nama aslinya yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lebih dikenal di barat sebagai Avicenna, adalah seorang polimat muslim Persia yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Ia dikenal sebagai dokter, filsuf, ilmuwan, dan penulis yang sangat berpengaruh. Kontribusinya dalam bidang kedokteran dan filsafat sangat signifikan dan terus dipelajari hingga saat ini. Ibnu Sina lahir sekitar tahun 980 Masehi di Afsona, dekat Bukhara, sekarang adalah Uzbekistan. Beliau juga menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda, dengan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Beliau juga mempelajari berbagai ilmu, termasuk logika, matematika, astronomis, dan metafisika di bawah bimbingan guru-guru yang terkemuka. Beliau mempelajari kedokteran pada usia 13 tahun dan menjadi dokter yang diakui pada usia 18 tahun. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi al-Tibb, yaitu membahas tentang berbagai topik termasuk anatomi, fisiologi, farmakologi, dan penyakit, serta memberikan panduan tentang diagnosis dan pengobatan. Pemikiran filosofis Ibnu Sina. Dalam metafisika, ia membahas isu-isu metafisika seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan alam semesta. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi dikenal di barat sebagai Al-Farabius. Beliau adalah seorang filsuf muslim terkemuka, ilmuwan, ahli logika, dan musisi. Beliau dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang filsafat politik, metafisika, etika, dan logika. Beliau sering disebut sebagai guru kedua dari Aristoteles karena pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan filsafat Islam. Al-Farabi lahir di Farab, Ortar, wilayah Turkestan, sekarang Kazakhstan. Menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada masa itu. Dia juga mempelajari berbagai ilmu termasuk filsafat, logika, kedokteran, dan musik. Dan beliau dikenal karena penguasaannya terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato. Adapun pemikirannya Al-Farabi yaitu Al-Farabi memberikan kontribusi penting dalam bidang logika, terutama dalam penafsiran dan pengembangan logika Aristoteles. Beliau menulis komentar-komentar penting tentang karya-karya logika Aristoteles seperti Organon, dan beliau juga membangun teori silogisme dan logika modalitas. Yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang teolog, filsuf, dan sufi Persia yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran pendidikan Islam. Pemikirannya berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan moral, bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Al-Ghazali hidup pada masa gejolak intelektual dan sosial. Beliau melihat adanya perdebatan sengit antara filsafat dan agama, serta kemerosotan moral di masyarakat. Hal ini mendorongnya untuk merumuskan konsep pendidikan yang dapat membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun tokoh yang keempat yaitu Al-Kindi.
Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah dan sekarang dikenal dengan kota Hirat. Beliau merupakan keturunan dari suku Kindah dan beliau memiliki julukan filosof Arab atau bapak filsafat Islam. Beliau hidup pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, masa penerjemahan besar-besaran karya Yunani ke bahasa Arab. Kontribusi utama dari beliau adalah filsafat, logika, matematika, astronomi, fisika, kedokteran, dan penerjemahan. Dan beliau wafat sekitar tahun 873 Masehi. Adapun pemikiran Al-Kindi dalam pendidikan yaitu menekankan pentingnya akal sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, meyakini bahwa keduanya tidak bertentangan, mendorong integrasi ilmu agama dan umum, memahami Tuhan sebagai pencipta alam semesta, landasan teologis pendidikan Islam, mendorong pengembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk memahami ciptaan Tuhan. Dari pemikiran empat filsuf Muslim tadi, yaitu Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Farabi, telah menunjukkan bahwa Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang kritis, serta menekankan integrasi ilmu dan moral untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa demi kemajuan peradaban.